Mogok makan aku bisa ya. Kalau mogok mantap-mantap aku nggak bisa. Mantap-mantap ala remaja Rohingya. Cakep. Ini di pos Kambling nih. Di belakangnya ada lambang UNHCR. Nah, tidak berzinah lah di sembarang tempat gitu. Pantas kesurupan kemarin. Pengungsi Rohingya di Aceh tanggung jawab bersama. Kekerasan dari sang suami justru dibantah keluarga lantaran suaminya merupakan tunarungu dan tunawicara. Nggak bisa dengar sama nggak bisa ngomong gitu. Tapi kan bukan berarti dia nggak bisa nendang ya. Ini rumahnya bagus kok. Menepuk gitu. Tapi dengan kecepatan yang luar biasa. Mana makanan saya? Tinggal di rumah sederhana. Rohingya ngungsi di Aceh, bukannya tobat malah hamil. Di mana tempat mereka enak-enak ini, guys? Hai, apa kabar? Balik lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Bro, kita ada update baru tentang Rohingya. Nah, kabarnya di BMA Aceh, di camp Rohingya, ada 3 orang. Itu cewek lagi hamil. Waduh, kok bisa? Kok bisa? Udah nggak bisa menahan lapar, menahan nafsu juga nggak bisa ya, gokil. Jadi kita bahas aja guys. Nah, jadi ini Let's Go dapat dari fifa.co.id ya. Ini harusnya legit nih, harusnya sih legit nih berita ini ya. Heboh, 3 orang pengungsi Rohingya di pengungsian BMA Aceh dikabarkan hamil. Ini fresh nih, kemarin 15 Januari nih artikel ini dibuat ya. Gokil. Nah, kabarnya 3 orang wanita ini hamil waktu dicek kesehatan. Itu ini bikin publik semakin marah ya. Kok bisa hamil? Emang mantap-mantapnya gimana? Gimana dan di mana ya? Kalau bisa mantap-mantap di camp pengungsian, waduh, ini nggak tahu malu, nggak tahu diri lagi, gokil. Kok bisa mantap-mantap di camp pengungsian? Kan kalian tahu ya camp pengungsiannya ya. Itu kan tidurnya ramai-ramai gitu ya. Kan nggak mungkin dia ngeos gitu mantap-mantap di depan orang-orang. Apa mungkin ya? Nah, ini kita lihat aja camp pengungsiannya di BMA ini. Nah, ini kayak gini guys. Ini kan kayak parkiran ya. Udah tidurnya bareng-bareng gitu. Masa ngeweknya bareng-bareng? Nah, ini kita lihat ya. Ada anak-anak kecil lagi. Hanya kalau memang mereka nafsu birahnya besar gitu ya gitu. Apa di otak mereka nih? Takutnya mereka ngewesnya itu mantap-mantapnya di semak-semak atau di kebun warga. Nah, nanti 40 rumah tempat mereka mantap-mantap ini jadi sial nih. Duh, ini UNHCR gimana ini? Harusnya selain dikasih makanan, pemerintah Aceh juga datang nih Rohingya disuntik KB dulu satu-satu gitu, biar nggak buat anak sembarangan. Nah, ini iya bener ya. Ini bukannya Let's Go menghina atau gimana ya, tapi buat anak jangan sembarangan. Buat anak kok coba-coba, guys. Coba-coba pas buat anak di Aceh loh, coba-coba pas di perahu gitu. Ini, wah, duh, ini kaget banget sih. Dan kita harus cek ya, mereka ini mantap-mantap ini suami istri bukan gitu. Ternyata mereka bukan suami istri, ini berzinah. Lagi berzinahnya di Aceh, gila. Ini warga-warga Aceh kalau tahu hal ini harusnya geram ya. Dan nanti kan proses melahirkannya gimana? Nah, menurut undang-undang, kalau dia lahiran di Indonesia, anak yang melahir di Indonesia atau di negara manapun, biasanya sih mereka punya 2 kewarganegaraan gitu. Tapi kalau Rohingya kan nggak ada warga negara ya. Berarti cuma 1 ya. Sampai umur 18 tahun. Nah, nanti umur 18 tahun, baru dia bisa memilih mau menjadi warga negara apa gitu, warga negara Indonesia atau warga negara Rohingya gitu, yang dimana dia nggak ada warga negara gitu. Ya pasti Indonesia ya. UNHCR nih mau bertanggung jawab nggak nih? Bahkan komen-komennya bilang di shelter Aceh Utara mereka udah ditangkap penjaga karena pernah berzina gitu. Saya udah lihat fotonya tuh tahun 2022 di kabarnya ya gitu. Oh, ada yang nanya juga, beginilah kelakuan mereka. Kalian udah tahu Aceh di Balai Mesraya udah ada hamil 3 orang. Pertanyaannya kapan dan di mana mereka buat? Kan kita nggak kepikiran, bro. Kita nggak kepikiran kapan dan di mana mereka buat. Percakapan apa sih yang mereka buat gitu? Yang kita kan udah di pinggir pantai nih yang. Karena Aceh ada yang deket pantai gitu ya. Gak mau mantap-mantap nih lo. Aku mungkin kalau nahan mogok makan aku bisa ya. Kalau mogok mantap-mantap aku nggak bisa. Ya, dan juga Let's Go dapat video ya. Ini dari Suara of Aceh. Dia memperlihatkan gimana Rohingya ini gaya pacarannya kayak gimana. Nah, kita lihat aja. Oh, ini cewek cowok ya. Suara of Aceh. Mantap-mantap ala remaja Rohingya. Cakep. Di Camp Cok Bazar. Oh, jadi ini beralaskan karton. Oh, berkalaskan dus aqua.
Oh, ini ceweknya nih, katanya sih ini di Camp Chok Bazar ya. Tapi kalau mereka udah menikah ya wajar. Kalau belum ya berzina namanya. Jadi kita lihat ini cara mereka memadu kasih. Nah, wah, jangankan di Camp Chok Bazar nih, kayaknya lagi di mobil nih, atau di angkutan umum, atau di delman, masih bisa peluk-pelukan guys, masih bisa peluk-pelukan. Nah, ini kayaknya di pos kamling nih. Kalian tahu pos kamling kan? Ini kayak di pos kamling nih, masih bisa mesra, tapi cakep juga. Masih bisa mesra-mesraan di pos kamling. Ini di mana nih? Tapi cewek Rohingya yang bersih cakep juga ya, kayak India gitu ya. Aduh, ciuman. Ini saudara seiman gitu, joget-joget. Wih, cowok dan cewek joget-joget bersama. Ini di Camp Chok Bazar apa di Bali nih? Warga Aceh, hati-hati. Kalian ini waspada aja ya. Ini waspada aja. Kalian menyelamatkan warga-warga Rohingya, tapi mereka mungkin tidak seperti kalian ya. Maksudnya tidak alim yang kalian kira itu. Karena di Camp Chok Bazar kemarin Let's Go juga udah buat videonya. Mereka pesta-pesta, joget-joget seksi gitu. Di belakangnya ada lambang UNHCR. Nah, berarti difasilitasi oleh UNHCR. Waduh, setahu aku sih, setahu Let's Go ya, Aceh itu daerah istimewa loh. Sempet-sempetnya mereka ya anjing memang. Nah, menurut kalian guys tentang pengungsi Rohingya yang hamil ya? Kalau Let's Go sih karena udah hamil berharap ya kandungannya baik-baik aja ya, sehat gitu sampai melahirkan. Tapi kalau yang belum hamil ya jangan dicoba-coba kalian ya. Udah, kalian fokus makan 3 kali sehari aja ya, jangan ngewek 3 kali sehari juga. Dan ini juga ada kabar dari pemerintah Aceh. Wes, ini pemerintah Aceh ya. Ini website acehprof.go.id. Oh, berarti ini resmi ya. UNHCR mengatakan pengungsi Rohingya di Aceh tanggung jawab bersama. Gokil. UNHCR sebagai badan PBB dengan posisi sebagai badan kemanusiaan menganggap penanganan pengungsi sebagai tanggung jawab bersama warga Aceh. Giliran sekarang suruh tanggung jawab bersama. Tapi gaji UNHCR bagi-bagi ke warga nggak? Ya enggak kan? Lu gimana nih? Mahasiswa Aceh, tolong demo sekali lagi. Katanya di Camp Chok Bazar gitu, ada pertandingan bola, bro. Ada pertandingan bola. Katanya di Camp Chok Bazar ya, yang orang-orang kabur dari pengungsian, itu larinya ke Indonesia kan gara-gara dia bilang di pengungsian itu tidak layak tinggal, menderita. Menurut Let's Go, nggak ada tuh nih di Camp Chok Bazar nih, ada sepak bola, ada joget-joget seksi tadi. Camp Chok Bazar itu kan ada banyak pengungsi Rohingya. Itu kan satu pulau Rohingya semua ya. Menurut Let's Go, sesama Rohingya juga nggak akur gitu. Pengungsi Rohingya yang pertama datang tuh, terus ada kapal Rohingya datang yang baru gitu. Ada kapal pengungsi baru dari Rohingya, usir Rohingya. Jadi orang Rohingya lama itu mengusir orang Rohingya baru gitu. Kayaknya kayak gitu ya. Rohingya lama itu nggak suka sama orang Rohingya baru. Dan diusirnya, jadinya mereka pergi tuh ke Malaysia, ke Indonesia gitu. Dan juga kita mau bahas ini ya, ada, kalian tahu nggak ya, kasihan kasihan Nah, katanya sih si nenek-nenek pengemis kasihan ini rumahnya bagus guys. Nah, diciduk nih sama tim selebritas expose gitu, menemukan ibu baliah yang lagi viral gitu. Kalau dia ada yang cowok lewat, kasihan Kalau ada yang cewek, teh kasihan teh. Kalau ada Rohingya, kasihan dulu. Kasihan dulu, lewat-lewat aja lu. Canda ya. Sayangnya ketika tim selebrita Expose menjumpai Balia, tiba-tiba petugas Satpol PP langsung mengamankannya. Namun selang beberapa jam diamankan, Balia diantar pulang setelah diinterogasi petugas. Balia memang tinggal di rumah sederhana,
Namun sejatinya keluarga sudah melarang Balia untuk mengemis, namun ia tetap melakukan hal yang sama. Balia yang mengaku mendapatkan kekerasan dari sang suami justru dibantah keluarga lantaran suaminya merupakan tunarungu dan tunawicara. Lantas benarkah Balia tak sekasian itu? Oh, jadi kemarin emang lagi rame banget nih si Balia ini kan dikasih sama Willy Salim ya. Ini ada tayangan videonya sebentar. Orang mau masuk TV, marahin suami, dipukul kepala, yang ini kakinya ditajongin, pingin rumah. Emang harga rumah berapa? 5 juta. Nah, dia bilang, suami saya ditendang kakinya, kepala saya dipukul gitu. Saya mau 5 juta buat rumah. Nah, tapi setelah dicek dari tim pagi-pagi pasti ambiar. Bukan dari mana nih ya? Oh, dari Selebrita Expose gitu. Udah jadi selebrita. Katanya pengen masuk TV kemarin. Keluarganya si A, kasihan A ini menepis itu. Suaminya nggak nendang kok, gitu. Nggak ada mukul kok. Cuman tunawungu sama tuna bicara. Jadi, nggak bisa dengar sama nggak bisa ngomong gitu. Tapi kan bukan berarti dia nggak bisa nendang ya. Mungkin bisa ditendang juga. Kita nggak tahu orang cuman nggak bisa dengar, nggak bisa ngomong, tapi kan bisa nendang. Siapa tahu ditendang beneran gitu. Oh, ini rumahnya, ini diduga rumahnya ya. Ini rumahnya bagus kok. Bener loh ya? Dari suami itu memang ada apa sih? Ada kebiasaan. Ada keterbatasan, terus ada kebiasaan juga. Apa kebiasaannya? Beliau itu kan memang tunawisma juga. Nah, kalau beliau mau Wisma, sudah bicara. Itu pakai tangan, Pak. Suka tepak tangan gitu kan, suka pukul ke tangan. Nah, untuk Bu Kembal mungkin beliau itu ngerasa dipukul, padahal memang itu untuk cara interaksi. Itu enggak, silakan tanya ke semua di kampung di sini. Sebetulnya pihak keluarga itu selalu melarang gitu, selalu mengingatkan dan melarang jangan mengemis, jangan meminta-minta karena itu pekerjaan yang kurang baik. Oh, jadi ini salah satu keluarganya bilang, jadi suaminya itu kan nggak bisa ngomong, nggak bisa denger ya. Jadi caranya adalah menepuk gitu, tapi dengan kecepatan yang luar biasa. Mana makanan saya? Saya kok canda ya gitu. Jadi itu yang dikira itu dipukul, ditendang gitu. Nah, tapi kan Mas harus bisa beda juga, Mas. Si nenek-nenek ini itu kan ringkih ya, badannya udah ringkih, kurus, kita lihat aja. Jadi kalau ditepuk itu mungkin tulangnya geser gitu. Jadi saya dipukul gitu. Bedain kalau Mas yang dipukul gitu, yang ditepuk gitu. Jadi mungkin otot masih kuat, ditabok berasa kayak diles gitu. Ditepuk gitu. Tapi kalau mungkin Balia itu kita lihat kondisinya kan kurus gitu. Mungkin ditepuk bahunya geser ke kanan. Kok ditepuk bisa tulangnya patah gitu. Ini kan kita nggak tahu ya gitu. Pihak keluarga itu melarang untuk mengemis gitu. Pertanyaan let's go satu. Keluarganya itu melarang mengemis kan? Apakah keluarganya itu ngasih makan untuk memenuhi kebutuhan dari Balia ini gitu. Dan Balia ini kan mengemisnya nggak apa-apa sebenarnya let's go mengemis ya. Dia cuman kasihan ya, bagi orang yang kasihan yang lewat kalau mau ngasih ya kasih. Kalau orang yang nggak kasihan gitu, lebih kasihan saya dong. Dan kemarin dikasih uang 5 juta sama Willy Salim. Nah, pertanyaan let's go juga satu lagi, uang 5 jutanya ini kemana gitu? Diambil sama keluarga kah? Dikelola sama keluarga kah? Atau Mbah Baliah ini yang handle uang 5 jutanya ini gitu? Dan dia minta uang 5 juta menurut let's go nggak terlalu banyak lah. Dapat rezeki 5 juta, ya bersyukurlah. Itu artinya memang setiap orang tuh punya rezeki masing-masing gitu. Tiba-tiba Rohingya rezekinya mantap-mantap di pantai Aceh gitu, bisa jadi kan itu rezeki juga, itu bisa mantap-mantap di luar negeri loh gitu. Nanti kalau anaknya lahir, mama ini dari Rohingya, dari Myanmar gitu. Mama udah pernah jalan-jalan ke luar negeri, kemana? Ke Indonesia. Let's go belum pernah jalan-jalan ke luar negeri. Itu dia hal yang bisa let's go sampein. Menurut kalian gimana tentang kasus kali ini ya? Let's go kaget dengan di Camp Chok Bazar tadi ada mantap-mantap ala remaja Rohingya. Nah, itu let's go kaget banget sih. Kalau memang beneran kayak gitu, nggak mengherankan dia bisa hamil ya di mana-mana. Nafsu tidak bisa dibendung gitu. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Wayo warga-warga Aceh, colong semakin diperketat penjagaan Rohingya. Bukan cuma buat kebaikan warga Aceh, buat kebaikan semuanya supaya dia tidak mantap-mantap lah, tidak berzinah lah di sembarang tempat gitu. Pantas kesurupan kemarin. Pantas kesurupan kemarin. Tempat setan dibuat
Mantap ya. Thank you banget nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye.